diterjemahkan ke bahasa Yunani karena orang Arab ketika menjajah Mesir, Mesir itu tadinya berbahasa Koptik dan Yunani. Jadi Arabisasi. Dan bukti-bukti ini di bilingual protokol teks ini di dalam Islamic Awareness gue udah ngitung ada 7 di mana Allah itu diterjemahkan, itu bukti primer. Coba lu gimana mau ngebantah itu, silakan. Udah, boleh dijawab. Silakan. Saya mute. Bentar, saya mau tanya sama dia, siapa yang pakai bahasa Koptik? Itu dia, Mesir dia bilang. Mesir. Nanti saya tunjukkan datanya habis ini pakai data. Tapi untuk membantah ya, tadi dia bilang Allah itu diterjemahkan Theos. Dari tadi saya udah tunjukin, ini data yang dia tunjukin. Di sini ditulis Bismillahirrohmanirrohim. Habis itu di baris keduanya, ini bahasa Yunaninya ditranslate ke bahasa Arab. Bukan bahasa Arab diterjemahkan ke dalam Yunani. Kamu bisa baca buku gak sih? Kalau baca buku itu dari atas ke bawah, yang di atas ini yang ditranslate. Gimana sih kita mentranslate yang ini ditulis di sini? Bacanya kamu dari bawah. Coba ajarin saya di mana orang baca surat dari bawah ke atas. Silahkan. Aduh, jadinya diskusinya levelnya ginian ya. Susah. Jadi gini ya Bang Jip, kalau mau dari atas ke bawah seperti itu ini aneh banget ya sebenarnya. Yang paling atas itu adalah Bismillah Basmalah. Basin Mim, Alif Lam Lam Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kemudian diterjemahkan di bawahnya. En onomati to theos. Seperti itu. Ada juga misalnya ini la ilaha illallah. Itu dimana nih oik estin theos cimi theos monos. Iya, biarin aja. Seperti itu. Baru lanjutannya karena ini kan 2 kalimat syahadat nih. Oik estin theos cimi theos monos mamet apostolos theos. La ilaha illallah. Seperti itu. Udah. Jelas ya Bang ya? Ya udah. Dari basmalah saja Bang. Bismi Allah. En enomatito theos Bang. Kabarin kalau udah Jono, jadi gantian. Silakan Bang. Udah. Coba ada orang yang netral, yang bisa baca nggak? Sejak kapan kita membaca ini Bismi Allah? Ada yang bisa baca ini, kita bacanya Bismillah atau Bismi Allah? Bismillah ya, bukan Bismi Allah ya. Nah, abis itu di baris keduanya, baru di sini la ilah ini. Jadi gini loh, ini nomor 1 ditranslate sama nomor 2, nomor 3 ditranslate sama nomor 4. Ini masa baca kayak gini aja diajarin sih Jono? Gimana sih? Sudah? Ya. Jadi ini ya standar polemikus ya, red herring ya. Jadi tidak kepada substansi. Substansi kita itu adalah lafaz Allah. Di dalam terjemahan kepada dari Allah ini kepada Yunani itu namanya alih aksara, bukan, atau transliterasi, bukan translasi. Allah itu di dalam bahasa Yunani itu alfa lambda alfa chi, Allah, bukan theos. Di dalam surat ini cari yang bukan theos, merujuk kepada Allah. Semuanya theos. Nih, en onomatito theos, oik estin theos, cimi theos monos, la ilaha illallah, mamet apostolos theos. Apalagi? Ya. Coba Bang Jip, gini loh Bang Jip, kita berbeda silakan, tapi Bang Jip kan diskusinya akademik. Jujurlah,
jujurlah Bang Jip, bahwa di sini Kamu juga Allah baca, itu adalah Theos. Bisa Kamu bisa jujur nggak di situ Bang? kamu Jip? Coba. baca surat aja nggak jujur. Enggak, Jono. bukan masalah baca membaca. Masa bacanya dari bawah, kamu nggak Allah. jujur. Enggak jujur, Allah Gimana ini Theos saya bukan di surat ini. mau diskusi Bang Jip, sama ini orang kan yang memaksakan- menghindar kan? Kamu memaksakan membaca surat dari bawah, Jono. Bukan dari bawah, ini dari atas loh. Bismillah loh yang pertama loh. Bismillah ini dibacanya apa? En onomati to Theos kan? Selesaikan aja dulu omongan kamu. Bukan Bang Jip. Abang kan maunya tektokan dari atas ke bawah. Lah, Coba tadi kita dia santai, yang Bang minta Jip. timer, saya diam. Sekarang dia Bukan, yang Bang minta saya Jip. potong. Bang Jip, Segitu Abang ini paniknya serba sampai salah. minta Makanya saya bilang potong. pakai timer aja. Nah, Boleh yaudah, nggak ngomong pakai aja dulu, timer? ngomong aja dulu. Bukan, boleh nggak pakai timer? Karena abang nggak menghindar, abang tidak mau tektokan. Mulai kan main mute kan? Siapa yang mute? Saya diem. Selesaikan. Nggak usah di-mute ya. Biarin dia. Ini gini Bang Jip, izin Bang Jip, tolong Bang Jip, jujurlah Bang Jip. Bang Ardiansa atau siapapun deh, jujur deh, kita dari atas ke bawah sesuai permintaan. Ini kan basmalah nih, bismillah. Oke, baik, bacanya bismillah, bukan bisim Allah. Saya hanya menegaskan ini Allah. Jujur Bang Jip, bismillah ini kan langsung berikutnya nih, en onomati to Theos kan? Udah. Iya, bisa nggak Bang diadres bahwa Allah ini adalah Theos Bang? Di mana Allahnya di situ Bismillah. Ilah itu artinya Tuhan. Bang. Artinya Theos. Ilah itu Theos. Bang, di mana ada tulis Bang, ini lafaznya Ah, apa ini Bang? Alif lam lam ha bukan nih Bang? Nah ini mulai Ilah juga berpolemik kan? Ilah juga ditulis Gini, alif lam lam abang ha, jadinya Jono. bertakia Bang. Bang, Kamu yang nggak bisa baca Arab, saya yang bukan takia. di mana dalam basmalah ditulis Yaudah, ilah bukan Allah. Selesaikan. Enggak, Bang Jip, saya menuntut kejujuran Bang. Ada nggak Muslim yang mau jujur mengatakan ini lafaz Oke. Allah? Udah, saya buka ya. Saya jawab ya, boleh ya? Atau masih kamu mau? Enggak Bang, ini lafaz Allah bukan Bang. Iya, ini saya mau jawab, Jono. Boleh nggak? Kamu, Enggak. Sulit ya mencari kejujurannya. ini saya mau jawab, boleh nggak? Boleh ya? Nih, makanya ikro. Ini bismillah nih. Kita bacanya, Jono, bismillah. Bukan karena ada alif lam lam hadis ini Allah. Kita bacanya ini millah. Gimana kita ikro dulu, makanya baca ikro dulu. Saya ngejelasin kayak gini. Ini ikro 2, 3 loh. Bismillah. Ilah itu artinya Tuhan. Tuhan itu Theos. Gimana sih mau jelasin dia lagi? Ini yang di bawah paham gak sih? Sudah Oh, Bang. paham, insya Allah Artinya. yang di bawah paham ya. Jadi gini Bang ya, teman-teman Muslim ya, saya tahu kalian yang nonton 1K ini, kalian paham betul ya kejujuran hati ya. Meskipun saya tahu ya sorry ya nanti dibilang framing lagi ya. Memang dalam berdiskusi harus berpolemik seperti ini. Begini ya, ini jelas-jelas lafaz Allah, alif lam lam ha. Kemudian di sini menjadi to Theos. Ini udah pasti nih, tidak bisa dipungkiri. Kemudian yang ini Muhammad Rasul Allah. Muhammad Apostolos Theos. La ilah Allah lagi. Jadi gini loh teman-teman ya. Apa sih Bang Jibril? ketika Memang udah Bang Jibril. enggak di mana kejujurannya? Bang Jibril sudah memang. Allah bagaimana cara baca begitu baru Loh, tahu saya. kenapa Bismi Allah bukan lafaz Allah ini baru kali ini saya dengar loh. Aku baru naik. Saya dengar dari bawah Bang Jibril. Memang susah ngajarin orang kalau suka makan babi. Bukan susah. Bang, ini Bismi ini bukan lafaz Allah ini. Tidak. Alif lam lam ha ini bukan Allah. Terus apa itu? Terus apa? Bentar, Kan ada Handi. meme-nya, kan ada Handi. meme-nya, kan ada Handi, meme-nya langgar sebelumnya. ikilom Handi. Tojeng-tojeng kan ini. Kan
Kan ada Jujur, meme-nya di bawah. Handi, jujur Ki, alif lam lam ha ini alif lam lam ha ini Allah bukan Handi. Allah, oke. Ini Theos. Apa hubungannya ke Theos? Iya, karena diterjemahkan oleh Khalifah Al-Walid onomati Theos di zaman Apa Umayyah. Apa hubungannya ke Theos? Iya tuh, ini menunjukkan bahwa Allah itu gelar, bukan nama, karena diterjemahkan. Lu bisa menerjemahkan ke Yunani. Bukan gua yang menerjemahkan, Handi. Terus siapa? Ini surat protokol resmi Kekhalifahan Bani Umayyah abad ke-8. Terus Allah itu bukan Theos, Allah itu nama. Kalau ilah Iya kan, menurut imanmu. Itu kan menurut imanmu. Ternyata setelah kita lihat berdasarkan sejarah dengan bukti-bukti otograf, Allah itu adalah gelar sampai abad ke-8. Di mana tertulis Allah itu gelar? Iya, karena diterjemahkan. Ya nenekmu kiper lah yang ngajarin kau itu. Iya. Kau gimana Allah itu gelar? Ya udah, gini aja. Aduh, Handi, tojeng kau ini, Handi. Udah dari tadi kasihan Om Jibrilnya. Mending kalau yang begini mah dibuang aja ke laut, teman-teman. Apa yang dipertahankan? Boleh saya jelasin? Lanjut. Boleh saya jelasin. Ini untuk Makanan saya tuh. Untuk yang belum paham ya. Jadi guys, kalau mau baca ini, kalau mau baca manuskrip seperti ini manuskripnya terpotong-potong. Makanya tadi Bang, kalau kalian ingat, Bang Ardiansa sama Bang Kores tuh nanya mana bahasa Yunaninya. Nah, jadi cara bacanya ini di sini, ini kalau yang dipotong nih guys, ini nggak ada di manuskripnya. Jadi baknya ini nggak ada di manuskripnya. Dan lam ha-nya ini juga nggak ada di manuskripnya. Ini nggak ada. Nah, jadi diasumsikan ini Bismillahirrohmanirrohim. Di sininya nggak ada. Nah, makanya kalau tadi mau dibacakan dengan menyebut ini Bismillahirrohmanirrohim, habis itu di sini karena di sininya ilah, karena ini kepotong nih. Lam keduanya kan kepotong. Kelihatan nggak sih ini? Lam keduanya kepotong gini. Kelihatan nggak? Kelihatan karena itu kan tanda kurung di situ. Nah, ada tanda kurung di sini, ditutup, dipotong. Jadi diasumsikan ilah, makanya jadi Theos di sininya. Karena Theosnya di situ juga tanda kurung. Iya, begitu cara bacanya. Tapi kalau dia mau paksakan juga Allah di sini jadi Theos, kalau ini makanya saya tangkapnya di sini lagi. Jadi lupa Kak, jadi lucu kan? Tidak ada Tuhan selain Tuhan. Ya. Kalau Allahnya ini Tuhan juga, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Tuhan. Berarti kan salah. Masa tidak ada Tuhan selain Tuhan? Gimana sih? Terus dibilang kita yang polemik, padahal dia yang memaksain masalah dia. 2 tahun itu doang framingannya, Jono nggak berkembang. Iya, tapi izin Bang Andi. Tapi begini, Bang Jibril. Tapi begini, yang pertama itu adalah setelah Islam muncul tuh Bang Jibril, itu yang pertama tuh. Setelah Islam muncul tuh, itu yang pertama. Yang mereka harus buktikan adalah di mana orang Kristen menggunakan kata Allah lebih dahulu dan diartikan sebagai gelar. Itu yang utama seharusnya, Bang Jib. Kenapa kok harus lari-lari ke 91 Hijriah atau 709 sampai 710 Masehi? Kenapa harus ke situ? Kenapa? Apa nggak ada? Mungkin ini Bang Krisli dari Kristen, nggak ada kah kekristenan sebelum Islam muncul terus mereka menggunakan kata Allah, itu ada nggak? Nggak, dan abang nyadar nggak jebakannya? Kita baca nih, Bismillahi. Abis itu ditanya, alif lam lam ha ini Allah bukan? Dia mau penggal gitu. Nah, kan ada meme-nya di sini. Bacanya jangan dipotong-potong gitu dong. Nah, yang pertama gini Bang, bukan yang pertama, yang kedua ya kan.
dia nggak bisa menunjukkan di mana Yunaninya di manuskripnya tuh. Karena Nggak ada. kalau soal kita ngomong manuskrip, mohon maaf, sejelek-jeleknya tulisan Yunani di manuskrip, kalau kelihatan, insya Allah saya masih bisa baca, Bang. Ini saya Insya tambahkan, Allah. Bang Adli, saya tambahkan yang tadi dia bilang tadi. Ini. Nah, pada saat dia bicara tentang hieroglif, itu Mesir kuno itu menggunakan namanya hieroglif. Di abad kunonya mereka menggunakan namanya hieroglif. Betul. Ya, baru masuk nanti tablet-tablet mereka. Betul. Itu namanya demotik namanya. Itu tulisan namanya tulisan demotik. Terus tiba-tiba jadi koptik itu sebagaimana? Koptik itu nanti abad-abad apa yang terbaru aja setelah Islam datang. Ini yang dibilang namanya tulisan naskah kuno mereka. Nah, ini kita lihat di mana. Ini adalah apa penjelasan Mesir kuno. Terus tiba-tiba ada yang bilang, oh pada saat itu koptik. Wah, ngeri kali saya bilang ya. Chris, coba gedein saya, coba gedein saya. Yang pertama di sini kan apa ini? Tunggu bentar, udah gede belum? Oke. Di sini kan menggunakan majuscle semua ya kan, betul nggak? Chris, kelihatan nggak? Oke. Kelihatan kan? Kelihatan. Ini abad ke berapa ini? Abad ke-8 ya kan? 8. Abad ke-8 ya kan? Belum abad 9 ya kan? Di mana majuscle-nya di sini? Sebelah mana majuscle? Nggak ada. Nggak ada. Kan makanya tadi di translatannya di tanda kurungin, Bang. Kalau ini Muhammadur Rasulullah kelihatan. Nih, sebentar ya. Muhammadur Rasulullah. Ini kelihatan. Muhammad, ini Muhammad kelihatan. Mim, ha, mim, dal. Kelihatan nggak? Saya pingin tahu huruf apa namanya? Miu-nya di mana? Miu-nya. Miu. Sebelah mana miu? Nggak Muhammad miu kan? Miu-nya di mana? Ayo, kasih tahu saya sebelah mana miu-nya. Nggak ada. Kenapa di sini ada gitu loh? Nggak ditambahin ya. Ya, ini pertanyaan saya simple pertanyaan saya. Ini kan ada nih Muhammadur Rasulullah, betul nggak? Muhammad ini kan, Muhammad ini ya, ini saya gini, ini miu kan? Oke, di mana miu-nya di mana? Sedangkan nih saya punya sejarah penyalinan kitab suci perjanjian baru. Minuskel, kalaupun ini minuskel ya, tapi nggak ketemu minuskelnya, majuskelnya. Kalaupun ini minuskel jelas salah. Kenapa? Karena minuskel itu baru terbiasa digunakan tuh sekitar abad ke-9. Dan itu bukan di Arab. Nih, minuskel ya. Nah, ini pakai, ini dasarnya dari mana kok pakai majuskel semua? Dasarnya dari mana nih? Nggak ada. Dan kalaupun ditulis minuskel, dasarnya dari mana? Ada nggak di sini? Nggak ada. Itu apa namanya? Asumsi. Kasih tahu saya tulisan Yunani di manuskrip yang paling jelek. Kasih tahu saya. Nggak, tapi mentoknya di situ, Bang. Kalau la ilaha illallah dia bilang Allah itu God atau Tuhan, masa tidak ada Tuhan selain Tuhan? Ya itu dia Bang Jibril di situ. Iya. Itu udah checkmate di situ. Dia framingnya di sini, Bang Jib. Dia framingnya di sini kan? Iya. Bukan di sini. Dia nggak bisa ngeles kalau di sini. Cuma Gitu saya loh. herannya gini ya. Mohon maaf ya teman-teman ya. Enggak dulu Bang Jibril, Bang Ardiansa naikkan lagi tuh kata Allah tadi itu alif lam lam. Kok ada tanda tengahnya dipotong buat itu apa itu maksudnya? Maksudnya gimana? Itu tampilin lagi tadi. Ini. Alif lam lam hanya. Ya itu kenapa ada Oh begitu? ya, ini kalau ada gininya ini nggak ada di manuskripnya, nggak ada, Bang. Jadi ditambahi begitu. Ini di manuskripnya nggak ada. Cuman begini, Bang Handi. Kita di sini kan yang kita kritisi, yang saya kepingin tahu, ini kan dia menggunakan kata theos. Dia ada gini aja deh, simple aja deh. Tunjukkan kata theos di sini sebelah mana? Nggak ada. nggak ada. Udah dia terjemahin ke bahasa Yunani itu. Baris kedua, baris ketiganya itu nggak ada originalnya.
Saya ini nggak bodoh-bodoh amat loh ya. Saya ini belajar manuskrip. Saya bisa baca minuskel dan majuskel. Di mana tertulis teosnya ini di mana? Taunya di mana? Tahu huruf T, tahu di mana? Sebelah mana? Chris Lee kan bisa baca Yunani. Sebelah mana taunya? Kasih tahu saya. Nggak ada. Enggak, ini saya ada Bang Hendi, Bang Ardiansa, kita ada rapat jam 8. Ini tapi untuk ngasih tahu aja untuk Iwan Villa yang mendengarkan, si Jono itu nantang debat. Saya udah iyakan. Judul temanya itu Mekah sebelum Islam, saya iyakan. Waktunya saya iyakan. Jadi udah ikut tema dia, waktu dia, timer, oke, aturan dia. Tapi maunya di room dia juga. Nggak bisa, harus room di sana nanti aku Mbak Billy. Enggak, Bang, temanya tema dia. Aturan dia, waktu dia. Saya cuma room muslim aja. Iya. Udah itu aja. Kalau enggak ketemu aja langsung, nanti saya bayar dia 20 juta kalau mau ikut hadir debat terbuka. Offline. Iya, offline. Saya bayar Boleh 20 juta. Bagus tuh. Boleh juga. Mau nggak di Jakarta atau di Makassar? Assalamualaikum. Di Makassar atau di Jakarta? Nanti kita ongkosin lah. Bagaimana Bang Jib? Setuju? Gini Bang Jib. Boleh. Oke. Bang Jib. Ini kan saya datang nih. Gimana kalau kita diskusi di room Islam aja tapi pakai timer gitu? Nggak usah. Boleh. Temanya yang udah boleh tuh. Yang bukan temanya yang udah boleh tuh. Temanya yang Mekah itu. Enggak, ini aja Allah ini aja kita selesaikan. Yang kamu tantang kemarin saya soal saya tentang Allah, tentang kata Allah. Soal koin kamu itu. Enggak. Kalau ini kan udah kamu mentoknya kamu baca surat dari bawah ke atas gimana? Enggak, kan tadi kan bismillah di atas. Ini mencari apa lagi? Teosnya nih. Bang Ardiansa nyari teos nih. Ya, coba silakan tunjukkan teos. Oke, baik. Jadi gini, memang kita harus jujur ya, teman-teman. Boleh saya dibesarkan? Enggak, yang di sana tadi loh, yang di ini tadi loh, manuskripin tadi loh. Iya, di Islamic Awareness kan. Memang Enggak, tidak di semua papirus tadi, itu. Di Al-Walid tadi, Khalifah Al-Walid. Yang mana? Ya, fragmen protokol tidak semua itu sangat jelas oleh mata. Saya tunjukkan yang jelas. Telek. Loh, sabar. Loh. Iya, kasih tahu saya mana huruf taunya. Ini kan. Huruf taunya mana? Iya, coba dibesarkan, nggak kelihatan lah kalau ini. Udah gede nih. Sebelah mana? Loh, apa itu? Bukan itu. Yang mana Tahu, kan? Al-Walid tadi? Yang Tahu, mana yang kan? Al-Walid tadi? Ini kan Mamet, ini Miu-Miunya nih, Miu-Miu, Apostolos, bukan. nih, Coba naik Theos, ke atas, nih, ini protokol. Naik Nih, ke atas. fragmen nih. Al-Walid bukan? Yang Al-Walid tadi loh. Bukan yang begini Bang, kan saya udah bilang, saya jujur tadi saya katakan yang di tidak tangannya semua apa? protokol terlihat Ya jelas, tapi di sini ada jelas yang ini. Gimana Nih, sini? misalnya nih Apostolos Theos. Mau yang di lebih sana jelas tadi lagi, loh. yang bukan dari Islamic gampang Awareness. Itu saya bisa jawab itu. Yang di sana tadi tunjukkan dulu. Enggak, saya jelaskan nih yang lebih jelas lagi, yang bukan dari Iya, Islamic Awareness. saya Sebentar ya, tanya yang nih. di Khalif Al-Walid tadi loh. Khalifah Nih, Al-Walid ini tadi loh. di museum nih. Nah, udah mulai kemana-mana. Bukan. Nggak bisa jawab. Biasa. Di Khalifah Al-Walid tadi loh. Enggak, yang di Mana yang Al-Walid Al-Walid tadi? Enggak. tidak Jangan terlalu kemana-mana. jelas, makanya Jangan lebih jelas di kemana-mana. tulisan lain. Jangan kemana-mana. Iya kan? Jangan kemana-mana. Buktikan. Loh, kok jangan kemana-mana? Di Khalif Al-Walid tadi, di Khalifah Al-Walid tadi, ya kan? Kau buka sekarang. Coba kau buka dulu. Kau buka. Nih, misalnya ya, ini Jangan nih ya. misal-misal terus. Enggak, yang tadi itu. Kayak Nggak gini apa-apa, nih, ini Bang saya Adi. tunjukkan data. Makanya Diskusinya kalau kayak kita gini pakai nih. Coba timer, data satu persatu akan Lihat. keluar nih. Diskusinya kayak Ini gini, makanya. papirus di museum yang lain. Kan, nah, kau diem dulu. Kau nggak jujur gitu loh. Coba di Al-Walid. Sabar, tadi, saya tunjukkan nih. Saya Ini minta di Al-Walid, nggak bisa. Saya minta di Al-Walid. Mana di Al-Walid tadi? Data yang tadi loh, Bang. Enggak, Bang. Loh, Ini yang data. jangan kejang-kejang. Jono, dulu. diam dulu Jono. Pertanyaan Ardiansa silakan. Iya, bertanya dijawab Bang dulu. Yang Ardiansa. Al-Walid Diam tadi dulu, loh. Jono. Yang La ilaha illallah. Diam dulu kalau. Di Al-Walid. Silakan, Mbak Ardiansa dulu. Ya, saya minta di Al-Walid, bukakan dulu di Al-Walid. Balik dulu di Al-Walid, John. Buka di Al-Walid dulu. Coba, silakan. Gampang tuh saya bisa jawab itu.
Di Al-Walid Loh, kan dulu tadi masalahnya di surat bilingual kan nggak- Al-Walid bukain dulu. Nah, ini Diberitakan ini buka. orang kayak gini mau pakai timer Bang Jib. Bang Jib mau? makanya Orang kayak pakai gini mau timer aja kalian. Ini aja udah lompat-lompat Jangan. nih. Iya udah Jangan lompat-lompat makanya kayak kodok kembali nih. ke Al-Walid Di tadi. Al-Walid tadi, di Al-Walid Ya, bukain Al-Walid. yang- Iya, aduh, Buka. astagfirullah. Bukain Al-Walid, jangan banyak cincong. Ah, mana? Sini. Bukain Al-Walid. Permalukan di sini dia, permalukan dia di sini. Ah iya, saya buat kencing kau di sini. Ayo coba. Mana? Al-Walidnya mana? Enggak, yang di Al-Walid Mana Al-Walid? Nggak bisa. Mana Al-Walid? Bukain. Buka Al-Walid. Ah, di mana? Di mana huruf taunya? Mana? Mana? Ya. Mana taunya? Mana tahu? Kemiut ya. Pura-pura dia kemiu, dia bisa buka, tapi dia Iya, nggak mana mau. Malu taunya? dia. Mana taunya? Mana Teos? enggak, kenapa di mute guys? Mana Teos? Kenapa di mute? Mana Teos? Jadi begini, di dalam yang Khalifah Al-Walid ini, Teosnya saya tanya. iya di dalam Khalifah Al, Ini nggak jawab nih Pertanyaannya orang baru muter jawab. terus aja. Bentar, siapa kenapa yang di mute? Saya tanya Teosnya di mana? Ya. Tunjukkan. Ya, diulang. Kenapa di mute? Makanya pakai timer aja. Kamu nggak jawab. Kalau pakai timer, Enggak, kalian kenapa takut bang? kalau Bang pakai Ardi, timer diulang kita yang pertanyaannya bodoh. dulu, diulang Kita pertanyaannya. nggak mau kok. Handi, malak kok kah? Diulang pertanyaannya. Malak kok Handi? Diam kolo dulu kau anjing, diam dulu. Loh, emosi si Jono emosi. Diam dulu. Dibuka, diulang pertanyaannya, Bang Ardi, diulang pertanyaannya. Pertanyaan saya ulang ya. Tunjukkan kepada saya di manuskrip tersebut, ya kan, di papirus tersebut. Iya, nggak bisa pakai Kata timer. Teos. Adiansa, boleh nggak pakai timer? Teos, tunjukkan. Jangan Tunjukkan. dulu dia. Sekarang dia. Ini kan bukan interogasi, makanya pakai timer. Tunjukkan. Udah ya, Handi, tunjukkan ya. Handi, kenapa stylenya harus interogasi? Chris, dia nggak bisa jawab ya. Diakui dulu kita teman-teman. Bukan, saya udah. Dia nggak bisa jawab ya. Dia nggak bisa nunjukin Ya, ini kan makanya kan Oke, kalian. nggak bisa jawab. Bang Jib gimana? Nggak bisa jawab dia? Iya nggak bisa jawab. Langsung Tunggu aja, Oke, saya tanya Tunggu teman-teman aja bawah, dia mulutnya. nggak bisa jawab ya. Nah udah langsung Udah, aja bagus. digituin, nggak bisa jawab. Mantap. 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 Teman-teman, Krisli tahu nggak papirus Hana? Krisli tahu nggak? Saya nggak tahu kalau papirus sana. Silakan. Papirus Hana kurang hancur gimana coba? Saya bukain nih. Papirus Hana kurang hancur gimana? Saya bisa baca. Maksudnya minimal kita bisa analisis gitu kata-katanya. Nih kita cek papirus Hana ya. Misal di sini. Jangan bohongi kita bro. Kita bisa baca. Yang nggak bisa baca dulu. Gitu loh. Lu yang nggak bisa baca, mohon maaf. Misal, ini kritik teks Yohanes 7. Ini aku punya papirus Hana 1, 2B, 6V. Tentang Lukas dan Yohanes ini kalau nggak salah. Bukan, Yohanes 753, tahu nggak bro? Yang perempuan yang berzina tuh, tahu nggak? Iya ya. Nah ini, saya save semuanya. Papirus Hana 2B, 6V. Nih, kurang hancur gimana segini Bang Handi? Coba, nih 2B 6V, gue bacain nih kalau nggak percaya nih. 2B 6V, 2B 6V, nih 2B 6V. Kurang hancur gimana teman-teman? Coba kasih tahu saya. Hancur banget ini. Tapi tulisannya kelihatan, Cuk. Tulisannya kelihatan, Cuk. Nih ya. Ektes Galile. Ini hilang. Egeretai. Pa. Ini hilang. Ya kan? Isos. Nomina sakra, tahu kan? Krisli tahu kan? Iya. Isos. Iya. Ini tulisannya ini nggak jelas tapi kelihatan saya bisa baca gitu loh. Lah yang di sini tadi mana, Cuk? Mana tadi? Mana tadi? Ini sebelah mana ini? Padahal itu kelihatan juga, tapi Ini kelihatan nih jelas tapi sebelah mana? Ya, itu harus kejujuran, jujur itu. Ih, Harus susah mereka. Walah, Cuk, lanjutlah.
Chris, lu masuk Chris. Enggak, Bang gimana Andi, sih masuk, Bang. baca surat Bang, dari masuk bawah? Bang Jibril dulu, Bang Jibril dulu. Ajarin saya dong baca surat dari bawah. Nggak paham dari tadi, itu doang. Si Jono itu doang. Giliran ditantang yang dia mau, dia masih mengotot, lompat. Itu yang dibanggain. Yang paling pinter tuh. Mendingan Bang Chris lah, jelas. Aku pernah diskusi sama Chris tuh soal Markus waktu itu ya kan. Iya. Jujur dia. Jujur. Minimal Aku juga nggak pernah menghina si Chris. Pas waktu aku naik ada Nathan, padahal di roomnya si Nathan ada Chris, ada Nathan, ada pacarnya Chris. 3 orang tuh Kristen, aku sendirian. Kita diskusi jujur, nggak pakai kayak si Jono tadi. Awal-awalnya aja Assalamualaikum. Lambemu. Tapi gini ya teman-teman ya. Seharusnya Kristen-Kristen ini mengakui bahwa Allah itu nama. Kenapa? Saya sudah diskusi sama Paskalis, penerjemah dari Alais langsung. Sebenarnya teman-teman Kristen yang masih fanatik ya dalam arti penggunaan kata Allah di dalam Bible mereka, seharusnya itu mengakui bahwa itu sebagai nama. Ya, kenapa? Saya yakin dari teman-teman Muslim penempatan kata atau penempatan dari sebuah bahasa yang digunakan tepat pada sasarannya, maka itu tidak akan salah. Nah, contoh kata Allah ini disematkan di dalam Bible, tapi itu nama. Nah, itu nggak ada masalah. Cuma sayangnya mereka kekristenan merubah bahwa itu adalah gelar. Saya entah dapat dari mana jadi gelar. Itu sama aja saya nanya sama Bang Krisli. Bang Krisli, nama Yesus Bang Krisli siapa? Ya, itu. Gimana itu? Iya, nggak bisa. Gimana itu? Jadi muter-muter kan. Gitu. Abis itu Allah itu in the name of God among Muslims. Itu mau di Stanford, mau di Oxford, mau kamus manapun. Kamus manapun Allah itu nama. Betul. Kamus literal manapun. Coba Jono tunjukin satu aja kamus yang bilang ALLAH itu gelar. Itu satu. Kedua, kalian mau bilang oh enggak, kami bukan Allah, kami Allah. Ini sama aja. Saya nggak nyuri kambing, saya nyuri talinya, kambingnya ikut. Gimana itu? Bang Krisli. Ya, jadi kalau ngelesnya Allah. Jadi gini, perhatikan ya, cara teman-teman kekristenan yang masih menggunakan kata Allah di dalam Bible-nya. Mereka nggak pernah. Jadi saya coba yang melihat saya diskusi sama teman-teman Kristen, mereka menghina Al-Quran, menghina nama Tuhan dari teman-teman Muslim, tapi mereka gunakan literatur dari teman-teman Muslim. Sangat memalukan. Mereka nggak pernah mau menyentuh di dalam kekristenan sendiri. Nggak pernah mereka mau menyentuh. Oh, itu di dalam kekristenan itu ini loh penjelasannya. Nggak pernah. Saya kasih lihat satu data. Ini data penting, ya, untuk teman-teman. Semua mungkin sudah ada data ini karena saya pertama kali bawakan di TikTok ini. Ini adalah buku punyanya LAI, mengikuti jejak Lydekker. Ya, ini keluaran Lembaga Alkitab Indonesia menyatakan, kita lihat apa yang dinyatakan di dalam LAI menyatakan bahwa Allah itu apa? Nggak pernah gelar, dapat dari mana? Di dalam Alkitab yang merupakan nama diri atau proper name, tidak pernah sebagai generic name atau gelar. Ya, karena apa? Pengaruh Islam, ini harus jujur. Kristen nggak mau jujur, nama diri. Ini proper name, bukan gelar. Tapi sayangnya, kekristenan menipu sendiri dengan Alkitab mereka. Justru banyak mengutip dari teman-teman Muslim punya literatur. Kayak contoh, ini contoh ya. Dari teman-teman Muslim punya Al-Quran di surat Al-Hajj 40. Loh, kok tiba-tiba kalian katanya nggak percaya kitab sucinya teman-teman Muslim, tapi kalian kutip. Ya. Ini yang sangat memalukan kekristenan seperti itu. Silakan teman-teman. Bang Endi, Bang Adiansah, ini kita rapat nih. Ini mesti ini. Ciao dulu ya, yang lain.
Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dulu Bang Jibril. Kita harus kembalikan. Bisa nggak ditampilkan lagi datanya tadi? Terus data ini yang membuat dia sendiri nggak bisa menjawab atas pertanyaannya Bang Ardiansa, dan dia minta timer. Nah di sini senjata makan tua yang dia bawa itu tadi. Iya, jadi kalau kita baca manuskrip ya guys ya, di sini ada manuskripnya, di sini ada transkripnya, di sini ada translate-nya. Selalu seperti itu. Kalau baca manuskrip, selalu ada manuskripnya, transkripnya, dan translate-nya. Nah, di manuskripnya kan di sini dibilang theos, ya kan? Nah, sementara kita lihat ya, kalau baca manuskrip yang ditanda kurung tutup ini berarti nggak ada di manuskripnya. Ini berarti ba sama samatinya tuh nggak ada. Habis itu di alif lam ha-nya ini cuma ada lam satu. Lam ini kepotong sampai ke sini. Nah, bahasa Greeknya ini sama sekali nggak ada. Lihat ya, karena ditutup semua nih. Jadi baris kedua dan baris ketiga ini nggak ada di manuskripnya. Nah, di yang baris keempat baru ada la ilaha illallah. Habis itu kepotong lagi. Berarti yang di sini nggak ada lagi nih. Makanya tadi Bang Ardiansa nanya, ini nih theos ini mana di sininya? Nggak akan ada. Karena memang nggak ada, di transkripnya sendiri nggak ada. Itu yang dia habis, nggak bisa. Gimana cara nunjukinnya? Nggak ada kok. Transkripnya aja nggak nunjukin ada. Gimana mau disulap? Apa gimana sih? Jadi sepintar-pintarnya maling mengedit, ya, dia ketemu dengan kita orang yang nggak bisa mempertanggungjawabkan barang curiannya. Itu satu ya. Yang kedua, orang ini cenderung sepertinya adalah jongosnya LAI. Gak tahu dia seperti apa dari LAI, bahwa Allah itu adalah gelar. Ini jongosnya LAI ini gitu. Dan sampai kapanpun Allah itu adalah nama. Tidak ada referensi satu pun dia adalah gelar. Hanya data ini yang berusaha dia foto menjadi ilah adalah theos. Ini namanya tukang edit, ketangkap basah, nggak bisa bertanggung jawab. Itu sih dari saya. Teman-teman jangan sampai terpengaruh bajingan kayak ini. Ini adalah orang itu iblis. Dia tadi yang bahasa Makassar tuh apa Bang? Saya penasaran. Ya, Makassar, gue bilangin kalau kau laki-laki ketemu sama saya deh gue gaji lu 20 juta ketemu sama gue. Enggak, dia bilang Malaka Handi. Takutkah kau Handi katanya? Oh. Malaka itu artinya takut. Setan dia bawa dari neraka, gue nggak takut, kenapa ya? Jangankan takut, gue gaji dia ketemu saya 20 juta. Bener dah. Jadi ini dia jongos LAI ini. Jongos pendeta-pendeta yang banyak makan perpuluhan membodohi jemaatnya bahwa Allah itu adalah gelar. Ini orang-orang yang kayak begini. Kalau pertanyaan Bang Ardiansa itu nggak bisa dijawab karena memang nggak ada. Bang Handi, kalau jujur perpuluhan habis. Ya itu dia Bang Charlie. Yang kedua ini, mumpung lagi terbuka ya. Saya tantang semua pendeta. Siapapun yang paling pintar. Tunjukkan akar kata Allah di dalam original text Bible. Kalau ada, saya akan manjator 5 kali dalam sehari semalam. Sutet. Kalau ada original teks akar kata Allah di original text Bible. Kalau nggak ada, ya dari mana nongolnya ALLAH itu dalam terjemahan? Artinya apa? Ini penipuan yang nyata di depan kita. Tapi kalau ada, saya berjanji saya akan manjat sutet 5 kali sehari semalam. Tapi kalau nggak ada, dia harus terbuka mengumumkan bahwa terjemahan LAI itu keliru dan penipuan itu. Bang Andi, ya. saya ada datanya. Dia ngutip dari mana terjemahannya? Nih. Bila saya umumkan juga nih, Bang Jibril, Bang Ardiansa boleh stempel di sini. Bang Jibril, Bang Ardiansa, sekretaris sama Bang Jibril, monggo Bang. Ini dikutip di dalam, muncul dalam
Al-Quran. LAI mencatut nama kata Allah, yang Isa, yang semuanya dicatut, Bismillah, Insya Allah, Ka'bah, Masjid, semua itu dari Al-Quran. Tapi Kristen-Kristen nggak mau jujur. Ya, dasarnya dari mana? Penerjemah itu Abdul Karim Munshi. Siapa dia? Seorang Muslim. Gitu ya. Itu Abdullah bin Abdul Karim Munshi, itu ulama dari Melayu. Betul. Orang Belanda minta bantuan. Ya beliau kan menerjemahkan sesuai akidahnya, Islam. Mestinya mereka juga merasa tersinggung, kok saya malah mau diislamkan gitu loh oleh Abdullah bin Abdul Qadir Munshi. Bukan Anda pakai untuk membelokkan terjemahan itu. Kalau beliau seorang ulama, ya mestinya dong, oh Allah itu nama. Itu ya, mestinya kamu ada kata Ka'bah, Assalamualaikum, ya sekaligus syahadat aja kalau Anda mengikuti ulama dari Melayu itu. Bukan sebaliknya lu ambil baru lu bengkokkan. Kan begitu yang namanya orang berpikir dan cerdas. Betul. Kan gitu. Tapi mereka pakai seiring waktu diganti, tapi dibengkokkan maknanya. Nih, ditulis. Gitu. Insya Allah. Mau apa lagi nih? Nah itu di Bible itu diganti sekarang jika Tuhan menghendaki. Diganti sekarang terjemahan baru. Pernah dipakai, Bang Andi. Pernah dipakai. Jujur dong. Pernah dipakai, dicatat. Tapi dirubah. Sekarang dirubah dan terjemahan baru jika Tuhan menghendaki. Coba buka. Di mana itu? Lupa saya. Yakobus 4 ayat 15. Nah itu. Kalau saya bukain, ada itu. Tapi harus jujur dong bahwa itu pernah terjadi gitu loh. Kita nggak bisa pungkiri, ya, bahwa ternyata pernah terjadi. Ya, penerjemahan ini banyak menjatuh dari teman-teman punya ya Al-Quran. Yakobus 4 nomor 15 coba dibuka Bang. Yakobus 4. Oke, kita lihat ya. Ya, Yakobus 4:15. Dari awal itu datangnya Yakobus 4:15 itu insya Allah loh Bang, teman-teman semuanya. Nah diganti sekarang. Kalau di situ insya Allah terus Allah itu gelar ya insya Tuhan gitu ya. Iya. Gimana itu? Nah di sini ya seharusnya. Nah itu jika Tuhan menghendakinya. Nah, coba terjemahan lama, insya Allah. Insya Allah. Nah gitu teman-teman. Kristen enggak, itu punyanya Kristen duluan. Aduh. Jujur lah, kita itu harus jujur sebagai kekristenan. Ya kan? Oh, kalau itu memang dibantu dari teman-teman Muslim, ya bilang. Ya kan? Nah, ini ada satu data. Pada saat itu penerjemahan punyanya Ledecker. Ya. Nih, punyanya Ledecker mengatakan seperti ini. Teman-teman saya parkum sejenak dulu ya, saya lagi di Zoom. Ya. Tolong temenin Bang Charlie, teman-teman Muslim kritis tanya Bang Charlie. Lanjut. Nah, di sini di terjemahan Alkitab pertama Ledecker 1733 ini banyak meminjam kata-kata pinjaman dari bahasa Arab dan Persia. Tahu nggak pada saat itu dengan tulisan Arab? Seharusnya teman-teman Kristen itu mengembalikan itu karena sudah dipinjam. Gitu. Ini data dari LAI sendiri. Ini datanya LAI loh. Cuma banyak orang-orang Kristen itu menutup mata dan menutup telinga. Gitu. Silakan. Itu ada tamu. Ya, selamat malam. Yunus. Selamat malam Yunus. Selamat malam. Yunus monitor. Aduh, nggak monitor ya. Tadi ada yang nanya buku apa ini ya? Ini punyanya LAI sendiri. Ini ya. Namanya Menyikap Alkitab, punyanya Lembaga Alkitab Indonesia. Gitu. Ini penjelasan mereka bahwa ternyata ini banyak mencatut dari Al-Quran, banyak dari bahasa Arab. Gitu.
Ya, banyak sih yang kata-kata dipinjam itu tentang tafsir, itu bahasa Arab juga. Kata Alkitab itu di depan itu ditulis Alkitab itu juga salah, itu bukan punyanya Kristen. Ya. Itu bukan punyanya Kristen, makanya ya kan, nah di kekristenan kami ya saya sendiri itu nulisnya itu bukan Alkitab di kitab suci kami, nulisnya itu ya kitab suci, atau enggak ini biasa ditulis dengan ini Holy Bible, nggak ada Alkitab gitu. Cuma kan ya Kristen ya gitulah. Dan teman-teman kekristenan yang lain nggak mau jujur bahwa ternyata seperti itu yang terjadi ini. Pas ditanya, saya banyak diskusi sama teman-teman Kristen yang lain pada saat mereka mengatakan bahwa nama Tuhannya siapa, dipertinya lama Allah. Nah, akhirnya gitu jadinya. Saya Kristen, Bang Alandra, bukan Muslim. Wanes ya Bang Kris ya. Saya bukan Wanes, saya Ehad Bang. Oh gitu, Masya Allah. Tapi tetap ini Yesus Tuhan gitu. Dia Yeshua adalah Yod-Heh-Waw itu sendiri. Oh, bedanya apa sama Wanes? Beda Bang, ada beberapa yang beda lah. Bukan nggak semua sama. Itu di dalam sebuah dogma. Tapi kalau kita ke Kristenan, ya kalau mereka kan tidak banyak tertulis di dalam Bible, sedangkan saya punya itu tertulis di dalam Bible. Ulangan 6 ayat 4, Markus 12 ayat 29. Ya. Itu dibutuhkan, ya itulah dibutuhkan lah. Maksudnya kita harus jujur, benar jujur gitu bagaimana penggunaan kata Allah. Saya Bang mengkaji ini dari segi bahasa, ya, dari segi bahasa ya, mau itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia, di dalam bahasa Arab, Nahu dan Sorof, bahasnya tentang Malaysia, kamus Arab, apa semua itu saya kaji Bang. Jadi pada saat saya mengkaji itu tidak ada satupun yang menyebutkan itu gelar gitu loh. Nah, masuk lagi di dalam tatanan bahasa Indonesia. Tatanan bahasa Indonesia, ya, ada orang Kristen menyatakan bahwa kata Allah itu beda dengan Allah. Nah, itu ada juga penjelasannya ternyata. Ya, ini yang nggak diketahui teman-teman Kristen gitu loh. Kenapa ada namanya dua teknik penyebutan yang dinamakan tatanan baku bahasa baku dengan non baku gitu. Bentar saya sapa dulu, ada tamu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Ustazah Sumangkut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormat untuk Jeng Ayu host dan tuan-tuan tamu semuanya. Bisnya Abang Krisli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Amerika Bang Krisli, dan selamat malam waktu Indonesia semua tuan-tuan. Ya, satu lagi sebentar saya mau sapa dulu Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Filipus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ya. Ayo lanjut Bang Krisli apa Bunda, sama Bunda aja ya kali Bang Krisli ya. Ya, sama Bunda aja kayaknya lebih ilmiah lah gitu. Jadi gini ya. Adanya. Hormat selalu ya untuk Bro Krisli, kesekian kalinya ketemu lagi. Saya belajar banyak dari sampean. Iya. Nah ini sedikit ya. Jadi ini di dalam bahasa Indonesia, di dalam bahasa Indonesia ada namanya penjelasan kata baku dan tidak baku. Jadi ada orang-orang Kristen bilang begini, bahwa Allah dengan Allah itu beda. Secara tertulis Allah, terus kenapa teman-teman Muslim membacanya Allah? Nah kita akan lihat di sini ya. Ini adalah pedoman kata baku dan tidak baku. Ternyata banyak di Indonesia menuliskan inilah daftar bahasa baku dan tidak baku. Apa yang tertulis beda yang diucapkan. Kita lihat kata Allah di sini. Ternyata pada saat penulisan kata Allah ini, pelafalannya tetap mereka menggunakan namanya Allah. Sama dengan ini. Misalnya aliyah, tapi terdengar suara yang terdengar pakai huruf E, aliyah.
Nah ini harus dipelajari di dalam segi tata bahasa. Nah kalau ini kita dasar ini tidak tahu, maka dibilang oh beda. Ternyata ada tata caranya. Dan kedua, ini adalah bagaimana sih, apa sih yang disebutkan di dalam tata bahasa baku bahasa Indonesia. Ini dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ya, menuliskan seperti ini. Apa yang disebut dengan nomina, pronomina, dan nominalia. Tapi saya akan langsung ke kata Allah atau dikatakan Allah. Ini sebagai nama diri Tuhan. Allah nama diri Tuhan. Brahma sebagai dewa. Itu tidak berubah di mana-mana. Ya. Nah, kita lihat bahwa di dalam pemahaman juga bahasa Indonesia ada namanya yang tadi EYD, ejaan yang disempurnakan atau pedoman, ya, penyempurnaan istilah. Nah, apa sih yang membentuk sebuah istilah atau serapan dalam segi unsur penulisan? Ternyata penulisan yang dituju bahwa pada penggunaan kata Allah tetap menggunakan bahasa yang digunakan Allah itu apa? Dibagi dua kelompok. Kelompok pertama unsur bahasa sumber yang tidak diserap, sama yang digunakan Bible saya yang menggunakan kata Elohim. Ya, itu ada faktornya. Faktornya apa? Seperti force major, de facto, de jure, explosion, del home, par home. Ini yang digunakan. Ya, unsur inilah. Tidak unsur ini digunakan dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi penulisan dan pelafalannya masih mengikuti cara asing. Nah, sedangkan di teman-teman Muslim, yang kata Allah, kenapa ditulisin Allah, terus bahasanya digunakan yang dibacakan Allah. Kalau ini masuk kelompok kedua, merupakan unsur bahasa sumber yang penulisannya dan pelafalannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang tulisannya A, L, L, A, H, secara Latinnya, tapi pembacaannya atau ejaannya ya yang masih menggunakan bentuk asalnya. Nah, cuma mereka kan nggak belajar sampai situ. Kristen-Kristen yang lain kan nggak belajar sampai situ. Seperti itu. Silakan, Bunda. Terima kasih, Bro Krisni, ini bagus sekali. Saya selalu banyak belajar dari sampean. Dalam artian setiap kali sampean memaparkan di berbagai komal, baik karena disetujui oleh teman-teman sampean ataupun tidak, saya menjadi tergelitik untuk belajar. Hasil yang saya dapatkan setelah mendengarkan sampean adalah begini. Apa yang diucapkan oleh teman-teman Kristiani di Indonesia tidak beda dengan diucapkan oleh Dr. Zakir Naik. Hanya satu spot di dunia ini yang orang Muslimnya ketika menyampaikan bahkan membacakan Al-Quran, dia tidak move on. Mereka kembali ke masa Torah. Saya katakan, tidak ada kitab suci di muka bumi ini yang kembali ke masa lampau. Tidak bisa. Yang menyampaikan wahyu sama. Ketika malaikat Gabriel menyampaikan wahyu kepada ibunda kita yang kita muliakan, Maryam, itu menyampaikan dengan bahasa kampung mereka, yaitu Isu di Masihu. Orang Barat ketika menulis Isu sudah terpengaruh oleh bahasa-bahasa Bible di dunia. Jadi mereka, maaf kalau teman pendeta-pendeta Anda terkejut, mereka menulisnya dengan seperti ini. Karena lidah Barat ditulis Iso. Sebab Barat mendapatkan pembelajaran terbesar dari Erasmus. Erasmus pada tahun 1516 itu kembali melakukan rasionalisasi. He did a rationalize. Ia mengatakan ini adalah rationalize of the Bible. Jadi tetap dalam bahasa Latin, dari Latin Vulgate, dan dalam bahasa Greek, Koine Greek.
Namun ia tidak mau hanya dalam Koine Greek. Ia menerjemahkan Bible ke dalam grammatical Greek. Karena menurutnya Koine Greek datang dari orang-orang non-educated very well. Koine artinya orang pasar, bahasa preman. Jadi bahasa Bible adalah bahasa preman dalam bahasa Yunani. Maka Erasmus rationalize itu semua. Baik yang Latin Vulgate, termasuk ketika dalam bahasa Latin Yohanes 1:1 berbunyi in principio kok naik turun ini? Bawahnya enggak sama. Alas lagi. Permukaannya enggak sama. Ya. In principio erat verbum. Nah, erat ini dalam bahasa Latin dilupakan oleh seluruh penerjemah di muka bumi kecuali Inggris. Bahasa Inggris. Erat verbum. Menurut Erasmus, verbum ini yang artinya logos adalah sesuatu yang tidak pas untuk menunjukkan firman Tuhan. Because this is in passive format. Dalam formasi pasif. Maka Erasmus mengganti ini dengan sermo. Sermo adalah firman yang sebenarnya, bukan logos. Jadi sermo. Itu sebabnya sampai hari ini ketika pendeta pastor berkhotbah di depan jemaatnya secara aktif dan memberikan kata-kata yang agitatif, menyemangati sampai jemaatnya merinding, menangis, berbagai ekspresi dihasilkan dari perkataan para pastor, ditambah huruf T, jadinya sermon. Kadang-kadang tambah huruf T. Khotbahnya para pastor yang sangat agitatif. Ini datang dari Erasmus. Dia merasionalisasikan Bible yang dulu dalam bahasa preman. Mari kita kembali. Pada awalnya, jadi menurut Erasmus, semua awal dari para orang saleh selalu dengan kata. Karena dalam bahasa kunonya itu saya ini pindah ini teman-teman. Jadi koleksi Bible saya ada di dalam apa namanya ini storage. Kami menyewa storage, 3 storage di satu gedung dan 1 storage. Jadi 4 storage untuk perpustakaan saya dan lain-lainnya. Bayangkan 4